Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Hedi Fatmawati Tusi dari kelas KPN 22. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Pancasila dengan topik Pancasila dalam kajian era prakemerdekaan sampai era reformasi. Berbicara mengenai Pancasila, tentunya merupakan dasar negara Indonesia yang berisi aturan mengenai sikap dan perilaku terpuji atau moralitas yang telah disepakati bersama sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sebab Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang nilai-nilainya harus selalu dijalankan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila harus terus dipelajari, dimaknai, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan mempelajari Pancasila, kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pancasila pada era prakemerdekaan. Pada era ini, masyarakat telah mempunyai penemuan-penemuan yang digunakan untuk keagamaan dan masyarakat menjunjung tinggi perilaku berbuat baik terhadap sesama manusia, selalu menjaga hubungan baik dengan bangsa lainnya serta memiliki kesatuan akan bahasa-bahasa dan budaya-budaya daerah yang berbeda. Selalu menerapkan sikap gotong royong dan bermusyawarah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran semua bangsa, sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa 5 dasar luhur Pancasila telah ada sejak dulu dan sudah diterapkan sejak adanya bangsa. Oleh sebab itu, Pancasila di waktu lampau dengan yang sekarang sangat berkesinambungan, sehingga menyebabkan butiran-butiran Pancasila itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari masa ke masa. Sehingga pada era ini banyak terjadi penjajahan-penjajahan yang disebabkan oleh terlalu baiknya bangsa Indonesia dengan bangsa lain, dan kebaikan itu dimanfaatkan penjajah untuk memolitik dan membodohi kita sehingga mereka dapat merampas sumber daya alam yang ada di negeri kita. Karena adanya butir-butir Pancasila di hati bangsa kita, bangsa Indonesia berjuang dan mempertahankan bangsa Indonesia dengan segenap jiwa dan raganya, dengan dilandasi jiwa dan tekad bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pada era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan ini, Pancasila banyak mengalami perubahan perkembangan karena telah diterapkan sistem demokrasi oleh presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Tetapi pada era ini banyak terjadi berbagai macam masalah karena terjadinya beberapa pemberontakan dan beberapa penyimpangan yang mengubah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan banyak berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik, dan pada akhirnya sistem ini hanya mengkhianati nilai-nilai yang ada pada Pancasila, terutama sila keempat. Di era ini Indonesia masih tidak stabil karena banyaknya masalah-masalah yang terjadi di era ini. Kemudian kita masuk pada Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12/1968. Tahun 1978, pemerintah Orde Baru mengembangkan strategi kekuasaan, yaitu program tersebut, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Gagasan ini dikemukakan oleh Soeharto pada tanggal 12 April 1976. Kemudian diterima dan ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang P4. Selanjutnya, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 10/1978. Selanjutnya dikeluarkan juga Kepres nomor 10/1979 tentang pembentukan BP7.
Kepres tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan beberapa keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 239/1980, nomor 163/1981, dan nomor 86/1982. Menurut materi penataran P4 dalam buku yang diterbitkan BP7 akhir tahun 1994, ada 4 isme yang merupakan ancaman bagi Indonesia yang disebut sebagai AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, yaitu adalah komunisme, liberalisme, militerisme, dan fasisme. Berikutnya adalah tujuan ideologis dari penataran ini adalah untuk membersihkan ide-ide Orde Lama dan paham komunisme. Selanjutnya, pendidikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang dilakukan melalui metode indoktrinasi dan unilateral yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, semakin mempertumpul pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pemutlakan atas Pancasila di Orde Baru itu merupakan bentuk radikalisasi Pancasila yang meyakini Pancasila melebihi batas fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara. Selanjutnya, karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintah sebelumnya, akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir 1998 runtuh oleh kekuatan masyarakat. Selanjutnya adalah pelaksanaan Pancasila Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Pada periode 1945 sampai 1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh D1 atau T2 yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan dalam kehidupan politik. Sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Pada periode 1950 sampai 1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Premesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstitusi hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan konstitutnya. Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian pada periode 1959 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat. Mulai masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara juga terus dikembangkan sampai saat ini. Pada era reformasi, Pancasila direinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Penginterpretasian Pancasila harus relevan dan kontekstual, serta sinkron atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Namun masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum juga terselesaikan. Pancasila di era reformasi pun dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan era Orde Lama dan Orde Baru, karena tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut antara korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang masih terus terjadi. Pancasila seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk menuntun masyarakat. Beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila di era reformasi yaitu antara lain Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman. Para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini untuk meraih kekuasaan. Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum. Selanjutnya, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Itulah bagaimana pelaksanaan Pancasila di era reformasi. Demikian tugas Pancasila dari saya dengan topik Pancasila dalam kajian era prakemerdekaan sampai era reformasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.